Dalam video ini akan dijelaskan gambaran mengenai sistem pengendalian intern pemerintah. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah SPIP. SPIP, pengendalian, risiko. Setiap saat pasti kita akrab sekali dengan kata pengendalian. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud SPIP itu? Menurut COSO, organisasi di Amerika yang mengembangkan sistem pengendalian intern adalah proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa akan terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan-tujuan, efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bab 1, Pasal 1, Butir 1, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa SPIP adalah proses menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Jadi, kalau kita ilustrasikan SPIP, dapat kita ibaratkan dengan perjalanan menggunakan mobil yang akan membawa kita sampai tujuan. Kok bisa? Kalau kita lihat di dalam mobil terdapat panel-panel indikator dan bagian-bagian yang memberi peringatan apabila terjadi sesuatu yang berjalan tidak baik, sehingga pengendara dapat mengetahui kecepatan, posisi bahan bakar, nyala lampu, suhu mesin, dan sebagainya, sehingga perjalanan sampai tujuan dengan selamat. Begitu juga SPIP, apabila kita telah mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh, pada waktu terjadi sesuatu di luar kondisi seharusnya, maka kita akan mudah untuk memonitor bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan pengendalian. Dalam menyelenggarakan SPIP, tingkatan sejauh mana pelaksanaan SPIP itu sudah dijalankan disebut dengan maturitas SPIP. Menurut Institute of Internal Auditor, model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan kegagalan dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi kemungkinan keberhasilan dalam pencapaian tujuan lebih besar. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Kerangka maturitas SPIP dikategorikan dalam 6 tingkatan, yaitu belum ada atau level 0, rintisan atau level 1, berkembang level 2, terdefinisi level 3, terkelola dan terukur level 4, dan optimum level 5. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019, pada tahun 2019 ditargetkan 100% kementerian, lembaga daerah telah menerapkan SPIP dan 85% diantaranya telah mencapai level 3 dengan kategori terdefinisi. Kalau kita kembali ibaratkan sebuah mobil, tingkat maturitas SPIP adalah gambaran kondisi mobil. Semakin tinggi level maturitas SPIP, semakin bagus kondisi mobilnya.
Pemilik mobil adalah pimpinan organisasi. Bagaimana pimpinan melakukan perawatan dan perbaikan mobil sama halnya dengan pimpinan organisasi yang menjalankan SPIP. Mobil dengan kondisi prima pasti dapat sampai tujuan dengan cepat, efisien, dan tanpa gangguan berarti. Mobil dengan kondisi buruk bisa saja mogok di tengah jalan dan gagal mencapai tujuan. Kalaupun bisa mencapai tujuan, pasti dalam perjalanan banyak gangguan. Peraturan yang mendasari kita menyelenggarakan SPIP mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan juga peraturan lainnya. Kata pengendalian intern telah disebutkan untuk setiap kementerian, lembaga, daerah wajib menyelenggarakan pengendalian intern. Sedangkan untuk melaksanakan penilaian maturitas SPIP tercantum dalam peraturan berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Siapakah yang berkewajiban melaksanakan SPIP? Apakah inspektorat? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Bab 1, Pasal 1, Butir 2, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, jelas sudah siapa yang harus melaksanakan SPIP, yaitu seluruh entitas dan lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Lalu, apa tujuan SPIP? Tujuan dari penyelenggaraan SPIP adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Sadar atau tidak, sebenarnya kita telah melaksanakan praktik SPIP dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, pemberian sanksi, rekonsiliasi data, pembuatan kebijakan, penyusunan laporan kegiatan, pelantikan sesuai kompetensi, dan lain-lain. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik? SPIP dibagi menjadi 5 unsur dengan 25 subunsur, yaitu 1. Lingkungan pengendalian dengan 8 subunsur. 2. Penilaian risiko dengan 2 subunsur. 3. Kegiatan pengendalian dengan 11 subunsur. 4. Informasi dan komunikasi dengan 2 subunsur. Dan yang kelima, monitoring dan pemantauan dengan 2 subunsur. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dalam tayangan berikutnya.